Halo Sobat KDKMP, selamat datang di podcast Suara Pemuda Koperasi. Bersama saya, John Evania Trisha Paloma. Dan saya, Ahmad Zam Khairuddin, akan membersamai teman-teman pada sesi hari ini. Oke, pada episode kita kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat bermanfaat gak sih, Zam? Betul banget, apalagi topiknya ini tentang generasi muda nih, Jo. Betul, yaitu KDKMP menurut pandangan generasi muda. Oke, kalau temanya tentang generasi muda, tentunya narasumber yang kita undang juga harus generasi muda nih, Jo. Betul, jadi langsung aja ya kita panggil ya. Halo Dina. Halo Joanna, halo Nizam, dan halo Sobat Podcast Suara Koperasi Pemuda. Nah, kenalin nih, nama aku Dini Nurhayati yang akrab disapa sebagai Dine. Kali ini, alhamdulillahnya, kabar aku baik sekali. Yang terima kasih udah diundang pada podcast pada pagi hari ini. Oke, tapi kalau udah semangat kita perlu uji lagi gak sih, Jo? Biar lebih semangat kan, Zam? Oke, kalau aku ngomong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, nanti teman-teman dan teman-teman yang ada di rumah bisa menjawabnya dengan kreasi tanpa batas, kolaborasi tanpa jarak. Oke, sudah siap semuanya? Oke, sudah siap. Oke, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kreasi tanpa batas, kolaborasi tanpa jarak. Oke, sudah semangat, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama ini karena kita membahas tentang generasi muda, jadi menurut kamu gimana sih pandangan generasi muda ini mengenai KDKMP, Din? Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih singkatan dari KDKMP. Jadi KDKMP ini adalah singkatan dari Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Ini adalah suatu program yang dirancang oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, KDKMP ini hadir karena adanya dulu peningkatan kontribusi PDB. Jadi selama 1 dekade terakhir, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional itu masih relatif kecil, berada di angka 1,04%. Kecil sekali bukan? Iya, kecil banget sih. Ya, maka dari itu KDKMP inilah hadir untuk mendobrak hal itu. Selain itu, kamu kalau belanja di minimarket swasta itu tau gak sih keuntungannya tuh kira-kira kan kamu dapat lagi atau enggak? Enggak sih, makanya mahal-mahal ya. Oke, nah kalau di KDKMP ini enggak. Jadi ketika kamu berbelanja di KDKMP, nanti keuntungannya itu akan dikumpulkan lalu akan kembali lagi kepada kalian, yaitu dalam bentuk SHO atau sisa hasil usaha. Tahu enggak kamu? Oke. Ya, itu informasi terbaru yang pastinya akan kalian dapatkan, yaitu kalau di KDKMP itu kalian akan mendapatkan SHO-nya tuh nanti, itu sisa hasil usaha kalian. Oke, nah teman-teman, jadi kalau kalian belajar di KDPMP itu tuh bakal kayak untung banget gak sih buat Betul kita? Betul. Oke, kalau dipikir-pikir nih, KDKMP ini berarti bukan cuma soal jual beli doang ya, Din? Betul, jadi KDKMP ini bukan hanya sekedar jual beli saja, tapi juga ada simpan pinjamnya loh. Nah, simpan pinjamnya ini itu bunganya sangat relatif rendah daripada kalau kalian simpan pinjam di lainnya. Kalau di KDKMP itu lebih rendah lagi lah bunganya, sehingga itu akan menguntungkan kita juga nggak sih dengan bunganya yang lebih kecil, jadi kita bisa manfaatkannya dengan hal yang lebih baik. Oke, setuju banget sih. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, jadi Dina, ketika di tempat tinggalmu diberi kesempatan untuk membangun KDKMP nih, kira-kira Dina mau gak nih? Wah, kalau aku tentu mau banget dong, karena kamu tahu gak sih, berdasarkan data BPS, itu tuh anak muda yang tinggal di perkotaan tuh lebih tinggi daripada yang tinggal di pedesaan. Kalau dari datanya itu, kalau anak muda yang tinggal di perkotaan itu ada sekitar 60%, sedangkan yang di pedesaan hanya tersisa 40%. Nah, maka dari itu, kita tuh perlu nih menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi yang ada di desa. Maka dari itu, KDKMP inilah hadir untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Karena tentunya kita tidak mau kan kehilangan talenta-talenta terbaik di pedesaannya, maka kita bisa manfaatnya dengan ikut berkontribusi aktif dalam KDKMP. Oke, talenta muda ya tadi aku dengar. Tapi kira-kira kalau talenta muda sebagai generasi muda nih, kira-kira perannya apa nih untuk KDKMP? Oke, jadi kita sebagai generasi muda kita memiliki 3 peran nih. Kamu tahu nggak kira-kira apa saja? Apa ya? Kita mau tahu nih. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa sebagai menjadi kreator. Pasti sudah tidak asing sekali bukan sebagai kreator.
kreator. Nah, kita bisa manfaatkannya, kita bisa menjadi content creator untuk mempublikasikan KDKMP ini di berbagai sosial media yang ada. Seperti di Instagram, di TikTok, atau bahkan di YouTube dan sosial media yang lainnya. Yang kedua, kita bisa bawa inovator nih, kita bawa inovasi terbaru. Kita harus memastikan untuk melancarkan bahwa KDKMP ini juga menerima pembayaran non tunai, yaitu berupa kris. Karena tentunya kan banyak sekali generasi muda yang lebih suka bayar pakai kris, bukan? Betul. Kalian suka nggak bayar pakai kris? Suka Oke, banget bagus sih kan sih. biar lebih relevan gitu Oke, kan. iya. Yang terakhir itu tentunya juga sebagai generasi penerus nih, itu sih menurut aku. Oke, jadi tanpa terasa kita tuh sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum itu akan ada pertanyaan yang terakhir yang sangat mungkin banget kita butuhkan nih, Din. Oke, kira-kira apa tuh pertanyaannya? Soalnya kan generasi muda nih kan biasanya tuh suka halu nih. Halunya kan tinggi nih. Betul. Nah, gimana nih kalau misal kamu jadi superhero dan kamu Oke. diberi wewenang untuk menyampaikan gagasanmu ke pemerintah? Apa sih gagasan yang ingin kamu sampaikan, Din? Oke, jadi itu seperti aspirasi gitu ya yang diberikan Iya. kepada pemerintah. Kalau aku punya dua aspirasi utama nih. Yang pertama, aku ingin KDKMP ini berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu kita harus mengikuti arus teknologi yang ada. Seperti kita harus publikasikan lebih luas lagi di berbagai sosial media, dan juga pembayaran non tunai itu menurut aku yang kris itu harus wajib kita terapkan di seluruh KDKMP yang ada di dunia ini. Dan juga yang kedua yaitu sebagai generasi muda kita harus ikut berpartisipasi aktif, harus ikut berkontribusi agar kita bisa menuangkan inovasi-inovasi terbaru pada KDKMP. Oke, bukan hanya aspirasi dari Dina ya, tapi Betul. dari teman-teman yang di rumah juga bisa drop aspirasi kalian melalui chat di bawah ya, kolom di bawah. Oke, kira-kira ada lagi gak sih Jo? Kayaknya udah nggak sih? Tapi ada satu lagi nih Jo, aslinya. Apa itu? Closing statement dari Dina. Oke, jadi kalau dari aku, sebijak apapun pemerintah melancarkan atau mengeluarkan programnya, kita sebagai generasi muda atau sebagai rakyatnya harus ikut berkontribusi aktif untuk berpartisipasi aktif, karena itu juga kan kembali lagi kepada diri kita, kan bermanfaat lagi kepada diri kita juga. Wah, keren banget gak sih closing statement dari Dina? Betul. Dan kira-kira nih ada satu pesan terakhir untuk teman-teman yang ada di rumah. Apa itu, Zah? Jangan lupa berbelanja di KDKMP karena di sana harganya murah-murah dan sangat terjangkau. Betul. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Dini Terima karena kasih berkenan juga. untuk hadir. Oke, terima kasih juga kepada sobat podcast yang sudah mengundang saya. Oke, dan kami mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhir kata, See you. next time. Bye-bye. Bye.